Pernahkah kamu bertanya, kenapa ada negara yang kaya sumber daya, tapi rakyatnya masih miskin? Kenapa ada negara yang punya pajak besar, tapi jalan rusak di mana-mana? Kenapa bantuan miliaran dolar datang, tapi kehidupan rakyat tetap susah? Jawabannya seringkali hanya satu kata: korupsi. Korupsi adalah penyakit yang diam-diam menghancurkan negara dari dalam. Ia tidak selalu terlihat, tidak selalu terdengar, tapi dampaknya sangat nyata. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik sensitif, namun penting, yaitu negara terkorup di ASEAN. Untuk mengetahui itu, tonton video ini sampai habis. Untuk masuk pada pokok pembahasan kita, disclaimer dulu, bahwa video ini bukan untuk menghina negara manapun, bukan untuk menjatuhkan bangsa tertentu, karena setiap negara punya tantangan masing-masing. Video ini dibuat berdasarkan data internasional, persepsi publik, dan realita lapangan. Dan yang paling penting, kita akan belajar bahwa korupsi bukan soal negara miskin atau kaya, tapi soal sistem, integritas, dan kepemimpinan. Banyak orang berbicara tentang korupsi di Asia Tenggara hanya dari judul berita. Mereka melihat ranking, lalu langsung menyimpulkan negara mana gagal dan negara mana berhasil. Padahal, kenyataannya jauh lebih kompleks. Korupsi bukan hanya soal uang hilang, tetapi soal kualitas institusi, sejarah politik, penegakan hukum, budaya birokrasi, dan kematangan negara itu sendiri. Kita harus memahami bahwa membangun negara bukan seperti membangun rumah kecil yang selesai dalam semalam. Negara dibangun lewat generasi, butuh sistem hukum, butuh pegawai negeri yang terlatih, butuh pendidikan yang baik, butuh budaya administrasi yang rapi. Semua itu tidak muncul otomatis saat bendera kemerdekaan dikibarkan. Mari kita lihat urutan negara paling korup di ASEAN berdasarkan indeks persepsi korupsi, di mana skor rendah berarti korupsi lebih tinggi, dan skor tinggi berarti lebih bersih. Ada 4 klasifikasi, yaitu: klasifikasi pertama, negara terbersih dari korupsi di ASEAN; klasifikasi kedua, negara lebih bersih dari korupsi di ASEAN; klasifikasi ketiga, negara menengah, korupsi di ASEAN; dan klasifikasi keempat, negara terkorupsi di ASEAN. Di sini kita akan mulai dari negara terbersih dari korupsi di ASEAN. Negara terbersih dari korupsi di ASEAN adalah negara Singapura dengan skor 84, peringkat ketiga dari 180 negara di dunia. Singapura selalu menjadi negara paling bersih di ASEAN. Karena hukum yang ketat, gaji pejabat kompetitif, birokrasi efisien, dan hukuman tegas menjadikan korupsi sangat rendah dan hampir tidak ada. Negara yang berada di klasifikasi kedua yaitu negara yang lebih bersih dari korupsi. Dan dari negara yang lebih bersih dari korupsi adalah nomor 1, Brunei Darussalam, dengan skor 63, peringkat 31 dari 182 negara di dunia. Brunei relatif bersih karena ukuran negara kecil, birokrasi lebih terkendali, dan pendapatan energi yang tinggi mengurangi tekanan fiskal. Nomor 2, Malaysia, dengan skor 50, peringkat 57 dari 182 negara di dunia. Malaysia pernah diguncang skandal besar seperti 1MDB, tetapi institusinya cukup kuat untuk membawa kasus itu ke proses hukum dan reformasi. Ini menunjukkan sistem masih punya kemampuan memperbaiki diri. Nomor 3, yang sangat mengejutkan, yaitu Timor Leste, yang berada di klasifikasi negara lebih bersih dengan skor 40, peringkat 73 dari 182 negara di dunia. Disinilah fakta penting yang sering diabaikan. Timor Leste adalah negara paling muda di kawasan, tetapi mampu berada di atas beberapa negara ASEAN yang jauh lebih mapan. Ini menunjukkan bahwa meski sumber daya terbatas, fondasi demokrasi, kebebasan politik, dan pengawasan publik berkembang cukup baik. Negara ini masih punya tantangan besar, tetapi potensinya sangat jelas. Berikutnya adalah negara menengah korupsi di ASEAN, yaitu nomor 1, Vietnam, dengan skor 40,
peringkat 88 dari 182 negara di dunia. Vietnam cukup unik. Negara ini memiliki pertumbuhan ekonomi cepat dan kampanye anti korupsi besar. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pejabat tinggi di proses hukum, menunjukkan upaya serius meski sistem politik tetap terpusat. Nomor 2, Indonesia. Dengan skor 37, peringkat 99 dari 182 negara di dunia, Indonesia adalah negara besar dengan kemajuan penting dalam pemberantasan korupsi, terutama sejak reformasi. Namun skala negara yang luas, ribuan pulau, birokrasi besar, dan kasus besar di tingkat pusat maupun daerah, membuat tantangannya berat. Meski begitu, Indonesia punya media kuat dan masyarakat sipil aktif. Nomor 3, Thailand, dengan skor 34, peringkat 107 dari 182 negara di dunia. Thailand memiliki ekonomi besar dan infrastruktur maju, tetapi masalah hubungan antara bisnis, politik, dan kekuasaan militer sering menjadi sorotan. Kudeta berulang dalam sejarah modern juga memengaruhi stabilitas institusi. Nomor 4, Filipina, dengan skor 33, peringkat 114 dari 182 negara di dunia. Filipina memiliki demokrasi aktif dan media bebas, tetapi juga dikenal dengan masalah korupsi lokal, dinasti politik, dan birokrasi yang rumit. Banyak kasus terungkap justru karena medianya relatif bebas. Sekarang kita masuk pada klasifikasi terakhir, yaitu klasifikasi negara terkorup di ASEAN. Dan mari kita mulai dari nomor 3, yaitu negara Laos. Dengan skor 33, peringkat 114 dari 182 negara di dunia. Sebagai negara satu partai, Laos menghadapi tantangan dalam keterbukaan publik. Sistem yang tertutup membuat pengawasan independen terbatas. Ketika transparansi rendah, persepsi korupsi biasanya meningkat. Nomor 2, Kamboja. Dengan skor 21, peringkat 158 dari 182 negara di dunia. Kamboja selama bertahun-tahun menghadapi kritik terkait konsentrasi kekuasaan, lemahnya oposisi politik, dan praktik patronase. Banyak investor masuk, ekonomi tumbuh, tetapi isu transparansi masih menjadi sorotan internasional. Dan yang paling terakhir, atau negara terkorup di ASEAN yang berada di nomor 1 adalah Myanmar. Dengan skor 16, peringkat 168 dari 182 negara di dunia. Myanmar sering ditempatkan sebagai negara dengan tingkat korupsi tertinggi di kawasan. Konflik politik berkepanjangan, dominasi militer, lemahnya supremasi hukum, dan ketidakstabilan nasional membuat transparansi sangat rendah. Ketika negara sibuk menghadapi krisis politik, pengawasan terhadap keuangan publik biasanya melemah. Sekarang, mari bicara jujur tentang Timor Leste. Jika negara yang baru merdeka 2 dekade bisa berada di atas beberapa negara yang sudah merdeka lebih dari setengah abad, itu bukan hal kecil. Itu bukti bahwa negara ini sedang bergerak ke arah yang benar. Mereka membangun parlemen, pemilu damai, hubungan internasional stabil, dan institusi publik dalam waktu singkat. Banyak orang mengejek Timor Leste karena ekonominya belum besar, tetapi ukuran ekonomi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan negara. Ada negara kaya yang korupsinya tinggi. Ada negara kecil yang justru membangun sistem lebih sehat. Timor Leste memiliki peluang emas. Karena institusinya masih muda, reformasi bisa dilakukan lebih cepat. Generasi muda bisa membentuk budaya baru yang lebih transparan. Dengan pengelolaan minyak, gas, pendidikan, dan hubungan ASEAN yang baik, masa depan negara ini masih sangat terbuka. Jadi jika ada yang meremehkan Timor Leste, lihat datanya. Negara muda ini bukan yang terburuk. Bahkan mampu melampaui beberapa negara yang jauh lebih lama berdiri. Timor Leste mungkin kecil di peta, tetapi sedang membuktikan bahwa usia muda bukan penghalang untuk menjadi negara yang terhormat di Asia Tenggara.